عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang menghormati Ketua DKM Masjid Darussalam dan segenap para pengurusnya, tidak lupa aparatur daerahnya, RT dan RW-nya yang hadir pada pagi ini. Semoga panjenengan para jamaah yang hadir pada pagi ini selalu Allah mudahkan hari-harinya, dunia akhiratnya, dan diberkahi kehidupannya berumur panjang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wassalasuna. Nasihat yang ke-36. Sudah 36 nasihat. Apa nasihat yang akan kita terima pagi hari ini? Al-Luqman al-Hakimi. Nasihat ini datang daripada Luqman al-Hakim. Annahu qala li ibnihi, bahwasanya beliau ini berkata kepada anaknya. Apa yang dikatakan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, hai anakku, innan nasa salasatu aslasin, sesungguhnya manusia ini terdiri daripada 3/3. Ada 3/3. Sulusun lillahi, 1/3 itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sulusun li nafsihi, dan 1/3 itu untuk dirinya sendiri. Wa sulusun lidudi, 1/3 lagi untuk ular. Jadi di dalam diri kita, di dalam diri manusia itu ada 3/3. 1/3 itu haknya Allah, miliknya Allah. 1/3 itu miliknya kita sendiri. 1/3 itu juga miliknya ulah. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, maka adapun 1/3 untuk Allah subhanahu wa ta'ala, faruhu, ruh kita. Ruh kita ini Pak nanti dicabut oleh Allah. Makanya cara mencabutnya Allah itu Allah panggil, Allah cabut, Allah kembalikan kepada Allah. Makanya ketika ada wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ruhnya ya hadir. Jasadnya dikebumikan. Makanya karena jasad yang dikebumikan, ada yang menganggap itu bangkai-bangkai saja, seperti bangkai orang lain. Cuma kita saja Pak yang menganggap itu bangkai, tapi masih mulia. Sehingga apa? Datang ke sana yang ngaji ini, datang ke sana ya assalamualaikum. Kenapa? Karena kita tidak menganggap sebagai bangkai-bangkai seperti bangkai hewan yang lain. Tetap kita menghormatinya karena banyak jasa-jasa dia waktu hidup, masih memikirkan masjidnya, masih memikirkan lingkungannya, masih memikirkan kehidupan keluarganya. Nah itu yang kemudian kebaikan-kebaikan itu yang tidak pernah kita lupakan. Jadi ruhnya fawaraju lillahi ta'ala, ruh itu akan kembali
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lu yang ditanya nanti, hari ini makan apa, dulu masa mudamu untuk apa, nikmat-nikmatmu itu engkau nikmati untuk apa. Nah itu nanti ditanyakan oleh Allah kalau kita kaji di dalam tafsir Yasin itu. Kenapa? Ya kayaknya ruh kita dikembalikan. Tapi tidak gratis, ditanya oleh Allah. Nih ruh kita yang ada di dalam desa ini ditanya. Wah, ruh kami alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi walaupun kita lambat sholat subuhnya, ternyata enggak nyampe berjemaah, tapi masih berkajian. Oh enggak, alhamdulillah saya Pak Ustaz, saya Allah datang paling pagi ya. Walaupun kami sibuk semalam kata PRW rapat ya. Jadi ketua DKM-nya datang subuh-subuh ya. Tadi lambat enggak jenengan? Enggak lambat subuhnya. Oh alhamdulillah, ketua DKM-nya tauladan ya. Wa amma ma huwa li nafsi fa'amalu. Adapun sepertiga buat dirinya sendiri, apa itu fa'amaluhu, maka ialah amalnya. Buat sendiri yang kita dapatkan itu Pak, dalam diri kita ini adalah amal sehari-hari kita. Apa amal itu? Harkatul qalbi awil jismi, geraknya badan, geraknya hati, ini amal. Kalau amal itu bisa mendekatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala, itu amal baik. Kalau gerak-gerik panjenengan hari ini, setelah ini, hari ini sampai sore itu nanti, yang kemudian karena nanti ada Isra Mi'raj biasanya, nanti itu akan ada dua malaikat di dalam diri kita yang disebut dengan malaikat hafadhah. Pagi tadi kata ulama, mereka saling nunggu sholat berkumpul ketika subuh. Setelah subuh, malaikat yang sudah nyatat semalam berangkat ke atas, yang mencatat siang mencatat amal jenengan dari pagi ini sampai sore nanti. Dipergunakan untuk apa panjenengan amalnya? Nah itu bekal yang panjenengan akan dapatkan dari diri panjenengan. Fawaraju li nafsi bil naf'i wal idrar, akan kembali amal itu kepada diri kita sendiri dengan menerima manfaat dan menerima mudarat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima', akankah engkau ya Allah menciptakan makhluk yang merusak muka bumi ini dengan menumpahkan darah, dengan merusak saja di muka bumi? Kemudian inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah saya tahu daripada engkau. Keadilannya Allah gimana? Ternyata di dalam kitab tafsir Syawi itu dikatakan bahwa manusia ini kan diciptakan oleh Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Allah berikan pilihan sama dia. Keadilan Allah, kalau dia melakukan baik Allah ganjar dengan surga, tapi kalau orang itu melakukan keburukan Allah balas dia dengan neraka. Allah itu berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu Allah berikan pilihan takwa atau kita bermaksiat kepada Allah. Tapi alhamdulillah pilihan hari ini yang kita tetapkan, kita takwa. Setidaknya jam 5.20 ini kita sudah menetapkan diri kita takwa kepada Allah. Karena kita takwa, berbanyak doa apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa oleh Allah, Allah akan permudah yang sulit, Allah berikan jalan keluar yang sulit, hajat-hajatnya sampaikan dalam hati Pak. Kadang yang tidak terasa duduk begini, panjenengan ngayal doa kepada Allah terkabul Pak. Tapi ketika terkumpul kadang, wah kenapa dulu nggak minta Fortuner ya, mintanya cuma sepeda engkol buat anak ya kan? Sekarang waktunya panjenengan, karena detik ini panjenengan duduk di masjid ini merupakan bentuk takwa kepada Allah.
Nah, amal-amal kebaikan yang kita lakukan sehari-hari atau buruknya amal itu yang akan kita dapatkan dalam diri kita kelak. Wa amma ma qualitudi fajismuhu, adapun sepertiga buat ulat itu adalah badan kita, jasad kita, wa huwa maqulun litudi. Badan kita itu nanti Pak akan dimakan oleh ulat. Ulat belatung. Ketika kita dikuburkan, di dalam tanah itu ada perubahan-perubahan tiap hari Pak. Ulat itu bermunculan makan jasad kita. Hanya orang-orang tertentu yang masih utuh jasadnya, mereka adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Makanya dalam diri kita itu akan terbagi tiga yang akan mengambil manfaat kepada diri kita. Yang pertama Allah, yang akan diambil oleh Allah adalah ruhnya. Yang kedua adalah amal yang ada dalam diri kita, kegiatan sehari-hari kita, itu yang akan kita ambil manfaatnya. Yang ketiga adalah ulat. Jadi panjenengan nih Pak, bayangkan saja jenengan akan wafat, kemudian ulat-ulat yang akan memakan badan jenengan. Semakin gemuk seperti saya, mungkin ulatnya semakin bahagia. Tapi semoga Allah kita dilindungi Pak. Wal maqalatu sabi'atu salasun an Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an. Ada 3 perkara kata Sayyidina Ali. Beliau sekarang makalah yang ke-37 diceritakan daripada Ali karamallahu annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, salasun, ada 3 perkara yazidna fil hifdi fid dihni. 3 perkara ini akan menambah hafalan. Yang bapak-bapak kesulitan ngafalin, lagi baca Yasin, ngafalin Yasin, ngafalin Waqiah, ngafalin Tabarak. Ini ada dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa yudhibal bulghama, dan akan menghilangkan dahak. Orang yang batuk-batuk dahaknya banyak, ini Pak yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pertama menghilangkan dahak, yang kedua memperkuat hafalan. Dahak itu adalah wa huwa ahadut tabai. Dahak itu merupakan salah satu yang membentuk watak al-arba'ah daripada 4 bagian. Dahak itu ternyata juga yang bisa membentuk dahak. Dahak itu yang bisa merubah kepada watak-watak kita. Yang bisa membentuk watak itu ada 4. Wahyal bulaghamu waddamu wasauda wasafra. Watak kita itu pertama dibentuk diantaranya oleh dahak, waddamu darah, wasauda empedu hitam, wasafra dan empedu kuning. Ini kemudian watak baik, watak buruk ini dari ini. Ya kalau darah sering kita seperti puasa, katanya setan-setan itu biasanya Pak mengikuti darah. Makanya kemudian kita persempit darah kita itu dengan puasa, sehingga setan-setan itu enggak mau mencoba kita, enggak mau membisik kita, karena setan-setan itu sudah kita penjara, darah aliran kita itu penjara. Tapi kalau jenengan puasa tapi makannya hanya mindah doang Pak, pagi biasanya makan 4 kali sehari semalam, paginya makan 2 piring, sorenya 2 piring, ya sama saja Pak, jenengan tidak mempersempit darah. Tujuannya jenengan puasa adalah mempersempit edaran darah, sehingga setan-setan itu yang melalui darah itu tidak ada peluang. Karena juga setan itu membisiki kita dari aliran darah, dari empedu. Watak itu juga terbentuk. Makanya
Sterilkan makanan. Itu semua kan makanan yang masuk ke dalam diri kita, yang masukkan pedu kita, yang masuk kepada darah kita, semua berasal dari makanan. Makanya cari makanan yang halal, terutama untuk anak dan istri. Apa saja yang bisa memperkuat hafalan, apa saja yang kemudian bisa juga membersihkan tabiat, diantaranya adalah membersihkan dahak. Dahak itu kadang Pak kalau batuk jenengan susah. Yang pertama adalah as-siwak, memperbanyak siwak. Yang kedua adalah berpuasa wa saumu. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Siwak, puasa, kemudian membaca Al-Quran, insyaallah wataknya insyaallah akan baik. Ada Ustaz suka baca Al-Quran dia, tapi tiap harinya nyakitin tetangga saja. Ya berarti dia baca Al-Qurannya belum mentadabburi Al-Quran, hanya membaca kulit dan tulisannya saja tanpa mendalami, mendapatkan pelajaran yang baik daripada dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, Pak. Al-Quran itu untuk dikaji. Cuma tahapan pertama yuk dibaca dulu, kemudian dikaji, tadaburi. Kalau dibaca hanya dibaca, Pak. Tujuannya kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan kepada kita di bulan Ramadan itu, Pak, agar menjadi petunjuk, agar menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batin. Kalau jenengan cuma baca tanpa ditadabburi, tanpa ditelaah, diambil pelajaran, apa nih isi firman nih yang bisa saya dapatkan. Nah itu Pak, cari di dalam Al-Quran ketika baca. Ya minimal buat panjenengan, gak usah disampaikan kepada orang lain, takut disampaikan menjadi penafsir baru nanti. Jadi sampai apa, baca, telaah, nggak paham, tanya sama ustadz yang isi. Tanya, nggak apa-apa. Tapi ketimbang nggak baca sama sekali, baca, Pak. Karena setiap satu huruf Allah ganti dengan 10. Bukan alif lam mimnya, tapi alifnya, lamnya, mimnya. Itu yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan tidak cukup hanya untuk membaca. Wal maqalatu saminatu wassalasuna, dan maqalah ke-38 an Ka'bil Akhbari, diceritakan nasihat ini dari Syekh Ka'b al-Akhbar. Siapa Ka'b al-Akhbar ini? Malja'il ulama, orang yang menjadi tempat berlindungnya ulama. Jadi Ka'bil Akhbar ini ulama-ulama berlindung kepada beliau minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini masuk Islam ketika di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau zamannya Umar bin Khattab, ketika beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab, berarti beliau ini bukanlah sahabat, tapi beliau disebut dengan tabi'in. Apa yang disampaikan oleh beliau? Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasum minal khisal. Benteng-benteng bagi orang mukmin dari syaitan itu ada 3 beberapa perkara. Jadi musuh kita kan inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh kita siapa, Pak? Setan.
bukan tetangga, Pak. Apalagi rekan, bukan. Musuh nyata kita adalah setan. Enggak, memang saya anggap tetangga saya setan, Pak Ustaz. Tidak. Jangan. Ya kan? Itu Ustaz. Katanya setan itu bukan hanya yang enggak terlihat. Minal jinnati wan nas. Terdiri dari manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Tidak, Pak. Musuh kita setan, bukan musuh kita tetangga, apalagi keluarga, famili, tidak. Nah, setan ini karena kita tahu bahwa setan ini adalah musuh kita, diajari oleh beliau Ka'bil Ahbar bagaimana menghadapi musuh kita ini. Bagaimana cara membuat benteng-benteng negara itu, Pak. Kerajaan kesultanan dulu membentengi umatnya itu, Pak. Secara dohir mereka bentengi dengan betul-betul bangunan, Pak. Sekarang masih kita bisa lihat kalau panjenengan datang ke Cina itu. Ada benteng Cina itu, Pak. Ya kok. Tembok Cina itu untuk membentengi secara dohir. Kemudian ada yang membentengi secara akidah. Muncullah Al-Maturidi, Al-Ash'ari. Dari segi akidah membentengi umat Islam. Membentengi umat Islam, lahirlah para kiai, para ustadz, membentengi umat Islam daripada setan-setan. Bukan memperkeruh, Pak, para ustadz itu. Tujuan lahirnya para ustadz, para asatidz itu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan tidak hanya dijadikan beban ikon-ikon saja, tapi betul-betul diamalkan. Bagaimana kita tidak jadi setan, tapi kita menjadi pengayom umat. Nah, ini diajarkan oleh beliau bagaimana membentengi diri kita dari setan. Ini sudah jelas. Inna syaitana aduwwun. Bahwa setan itu sudah menjadi musuh yang nyata sudah jelas. Ini disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ada 3, Pak, cara menghadapi setan itu, membentengi agar setan tidak bisa menyerang kita. Ay allati tamna'ul mu'minin wa tahfuduhu minasyaitani salasun. Yang dimaksud 3 perkara ini adalah yang dapat menahan kepada orang-orang mukmin dan menjaga mereka daripada tipu daya setan. Yaitu ada 3 macam. Yang disebut dengan benteng apa? Kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wal hisnu, makna hisnu atau benteng itu adalah huwa al-makanul murtafi'uh, tempat yang tinggi, alladzi yamna'ul aduwa, yang dapat menahan daripada serangan musuh. Terima kasih. Tapi saya yakin sampai selesai belum sempat makan. Cukuplah jenengan saja yang makan, sama ngopi dulu. Tapi Ustaz kan sudah belajar bentengnya. Wal hisnu aidan as-silahu kama fil asas. Dan makna hisnu atau benteng ini juga ialah senjata seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Asas. Artinya 3 perkara yang kita akan sampaikan ini bukan hanya benteng, tapi kita juga tank AK-4 berapa, ini juga yang akan kita pelajari untuk nyerang setan, Pak. Itu apa saja benteng-benteng itu, yang 3 perkara apa saja yang bisa membentengi kita dari setan. Kemudian bukan hanya membentengi, tapi menurut kitab Al-Asas bisa menyerang setan. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid ialah menjadi benteng. Ini masjid Pak RW, benteng Pak RW, harus dijaga ini. Jangan sampai kekurangan di sini, ketua DKM nangis-nangis. Kekurangan itu kegiatannya terwalai, berarti roboh bentengnya Islam. Umat Islam tidak punya benteng.
Alhamdulillah panjenengan ini sekarang berada di dalam benteng, Pak. Nggak ada setan berarti di dalam sini. Yang di luar, tambah juga nggak ada, Pak, kalau di blok D, insya Allah. Kenapa? Kenapa masjid itu menjadi benteng, Pak? Li'annahu mahallud dzakirina wal malaikah. Karena yang pantas yang ada di dalam masjid itu hanyalah adz-dzakirin, orang-orang yang berzikir, wal malaikati, dan para malaikat. Makanya kalau masjid itu nggak ada yang main domino di sini, Pak. Nggak ada yang main kartu di sini, Pak. Apalagi dibuat judi. Yang nggak tahu kalau yang megang HP, wah, mau ngisi chip dulu, ngeslot. Ini ya Allah, ini tidak ada yang main HP semuanya, karena memang dalam kajian itu, Pak, kalau janji Allah memang dalam kajian itu mereka akan mendapatkan kedamaian, Pak. Dalam kajian itu akan mereka ada mendapatkan ketenangan. Bisa kita lihat berapa orang yang ngantuk di tempat ini. Kenapa? Saking damainya dalam kajian. Lalu jenengan di rumah kadang nggak bisa tidur malam-malam itu, Pak, mikirin hidup itu. Tapi ketika duduk di sini baru Bismillah, baru Fatihah, langsung ngantuk. Itu menandakan betapa luar biasanya janji Allah. Ketika berada di taklim, kita akan damai. Makanya kalau jenengan kena penyakit insomnia, jenengan hadirlah ke majelis kami. Insya Allah jenengan yang tidak bisa tidur, setidaknya sebelum gorengan itu datang dan kopi datang, jenengan ngantuk. Yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah ini juga merupakan adalah benteng. Zikir, ingat kepada Allah. La siyama la haula wala quwwata illa billah, terutama bacaan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau setan-setan yang jelas depan mata kita, Pak, artinya yang mengajak kepada keburukan itu setan. Hatta diri kita, hatta itu para masyayikh, hatta itu para asatid, hatta itu para kiai, kalau ngajak jenengan kepada keburukan, jauh dengan Allah, pada saat itu kiainya jadi setan, ustadznya jadi setan. Makanya kalau ustadznya sudah ngajak begitu, Pak, langsung bacakan sama jenengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula. Kenapa baca itu? Sekarang ustadz ngajak saya kepada keburukan. Jenengan ustadz berarti sudah masuk. Ya enak, Pak. Ustadz kan paham, nggak akan panjang lebar kalau sudah baca la haula wala quwwata. Ya Allah, ini berarti saya sedang menjadi setan sekarang. Nah, ini kelebihan ustadz, Pak. Oh, langsung ingat kitabnya. Makanya bantulah para ustadz yang ngajak kepada keburukan, korupsi apa itu, tahu agama tapi dia begitu, langsung sebutkan la haula wala quwwata illa billahil alil. Fa inna syaitana yanqabidu, bahwasanya karena setan itu mengerutkan kening, ayat tafi, mengumpat setan itu, ya ta'akharu, dan mundur, idza sama zikrullah ta'ala, ketika mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita zikir, Pak, setan kabur. Makanya perbanyak zikir. Jadi masjid itu juga benteng, zikir itu juga benteng. Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Qur'an juga merupakan menjadi benteng di dalam Islam. Rahasia ayatul kursi kama huwa mujarrabun. Rahasia ayatul kursi, terutama ayat kursi, kama huwa mujarrabun, sebagaimana yang telah teruji. Ayat kursi itu juga merupakan hujan. Oh, berkah, tambah adem, Pak, jenengan itu. Tambah nikmat dalam kajian. Yang penting jangan tinggal sendiri saya, Pak. Jadi ayat kursi itu ternyata pengusir dan juga benteng daripada syaitan. Hanya setan-setan yang gak suka kepada ayat kursi, Pak. Jenengan suka baca ayat kursi? Banyak, kita tanpa tersadar kita sering baca, Pak. Alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika humul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على. Ada yang suka enggak pada bacaan ini? Ada apa orang yang enggak suka? Bacaan apa ini? Bacaan apa? Hah? Itu. Ada yang nggak suka kan? Ada di blog dia nggak suka seperti itu. Ada. Suka semua. Janganlah buat. Kenapa? Karena yang nggak suka ayat kursi ini adalah benteng dan serangan bagi syaitan. Ya, janganlah bilang dia setan. Kita bilang bahwa ini ayat kursi ini adalah benteng bagi. Jangan sampai tidak suka kepada ayat kursinya. Tapi insya Allah orang-orang Pondok D semua cinta kepada Al-Quran, terutama ayat kursi. Dia yang tidak sukai bukan kepada ayat kursinya, Pak, kepada orang yang baca ayat kursi tapi tidak bisa mengamalkan ayat kursi. Nggak suka, Pak. Karena kadang, makanya Allah kadang wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Mereka cerocoskan tentang ayat-ayat Al-Quran ini tapi ternyata etikanya tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi mereka itu bukan tidak suka kepada ayat kursinya, Pak. Jangan-jangan jenengan sudah baca ayat kursi tiap malam Jumat, tiap malam Selasa, tiap malam Minggu, tapi jenengan tidak mengamalkan ayat kursinya. Nah, kalau ada yang tidak suka ayat kursi, berarti dia bagian daripada itu jenengan. Saya nggak berani gitu. Yalah, terima kasih banyak. Kayaknya ini, tapi bukan penutupan kata ketua DKM. Masih ada lagi kan nanti apa? Ramadan? Enggak ada penutup. Luar biasa. Kita berarti tidak pernah dibuka dan tidak pernah ada terus. Ya gorengannya gantilah pas tarawih kita lah, biar ngumpulnya ya. Insya Allah ada pas tadarusan. Semoga sehat selalu panjenengan, Pak, dalam keadaan iman dan Islamnya. Karena tidak perlu banyak-banyak ibadah kepada Allah, Pak. Ahabbul a'mal ilallahi atwamuha wa in qalla. Jenengan itu, Pak, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang selalu dilakukan walaupun itu sedikit. Jenengan punya uang 1.000, senang sedekah saja 1.000. Ya kalau yang 200 rupiah, Pak, ya kasihan yang ngitung, Pak. Itu kan dikeluarkan, tapi mampunya saya 200 perak, Pak Ustaz. Ya monggo, kalau mau nyiksa bendahara dan teman-temannya. Tidak ada larangan, Pak. Mau 100 perak ya nggak apa-apa, taruh saja. Tapi kalau dikerjakan tiap hari, itu dicintai oleh Allah. Jenengan membaca Al-Quran langsung 30 juz, tapi setelahnya tidak ada dampak kebaikan, tidak ada
continue, itu kurang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah yang jenengan 1 ayat setiap hari, tapi terus dilakukan. Sholat sunnah walaupun cuma 2 rakaat duha, tahajud 2 rakaat, lakukan saja ya. Cukup sekian, semoga berkah umur, berjumpa dengan Ramadan, bisa menikmati lipat ganda bulan Ramadan, dengan bisa meningkatkan lagi keibadah-ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa yang paling penting punya dana untuk pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.